Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Salam. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang nanti akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada baktian minggu hari ini. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Diakon Esterlina selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih untuk Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Terima kasih juga kepada Grace Sheila dan Febriara Margareta yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita jemaat hari ini Minggu tanggal 12 September 2021, berita pelayanan kebaktian di gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Meliani Puri SPDK, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3 yang menjadi liturgus Penetua Alsen Bayan, song leader Herti Carolina dan Isabel Gloria Angelica, pemain musik Mardi Ampong SPD. Untuk berita kebaktian mengenang 40 hari almarhum Pancar Asih Mambat yang undangannya akan kami bacakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita atas penyertaan dan berkat Tuhan kepada kami sekeluarga, maka dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya berkenan hadir pada ibadah kebaktian mengenang 40 hari telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Pancar Asih Mambat Tandoh, istri, ibu, mertua, nenek, yang akan kami laksanakan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 waktu 15.30 WIB atau jam 3 sore, tempat keluarga almarhum Pancar Asih Mambat Tandoh, Jalan Kapuas Seberang 1, nomor 17, RT 5, Kelurahan Barimba. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengundang Peterson Tandoh sekeluarga. Selanjutnya diundang jemaat sekalian dalam kebaktian mengenang 1 tahun almarhum Rawandi Abayan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 pukul 15 WIB di tempat keluarga Merisya Ogurun, alamat Jalan Kecamatan RT 3 Kelurahan Barimba. Petugas atau liturgus Penetua Epi Trinita, pemain musik Budi Alpianto SPD. Selanjutnya undangan dari keluarga Wilson Tanjung almarhum. Diundang jemaat sekalian dalam kebaktian mengenang 40 hari almarhum Wilson Tanjung yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 11 WIB di tempat keluarga almarhum Wilson Tanjung, alamat Jalan Sukun atau Gang Boboho RT 1 Kelurahan Barimba. Petugas atau liturgus Penetua Yemita Murni, pemain keyboard Budi Alpianto SPD. Dalam hal ini juga kami sampaikan bahwa kebaktian atau ibadah yang dilaksanakan baik di ibadah minggu
di gereja maupun kebaktian yang dilaksanakan di rumah tangga sudah bisa dihadiri atau mengundang jemaat dengan jumlah terbatas dan tetap melaksanakan protokol kesehatan karena di tempat kita masih diberlakukan PPKM level 3. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Sebelum Ibu Pendeta, Penatua dan Diakon yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian kita. Kita memuji memuliakan nama Tuhan yang kita ambil dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 11. Hari ini hari Minggu, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua kami undang sidang jemaat sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu Bapa, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumahnya masing-masing, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 19, bait pertama dan baitnya yang kedua. Terancam jiwaku,
Bapak Ibu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar pada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum pelayanan firman Tuhan dan doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Desi Natalia, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 432. Kidung Jemaat nomor 432, kita lakukan bait pertama dan baitnya yang kedua. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebas
Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan bagi kita bersama pada pagi hari ini terdapat dalam Yakobus pasal 3, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Namun sebelum kita baca dan renungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, nanti kita baca firman Tuhan ini secara bersahut-sahutan. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih yang senantiasa kami ungkapkan ya Tuhan kepadamu atas satu minggu yang boleh kami lewati. Engkau masih berkenan untuk dapat memelihara kami, memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, serta kemampuan, hingga kami boleh melewati setiap hari-hari kami bersama Tuhan. Pada hari yang indah, pada saat ini ya Tuhan, kami boleh dikumpulkan bersama-sama di gereja ini. Kami boleh mengucap syukur di tempat ini, kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Dan kami mau ya Tuhan, jikalau pada saat ini untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu boleh senantiasa memberkati setiap kami, memberikan kepada kami hikmat, agar kami boleh mengerti akan apa yang hendak difirmankan bagi setiap kami pada saat ini. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya sebagai seorang pendengar, melainkan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini yang boleh menjadi suluh teladan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, Engkau yang boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan Engkau yang empunya firman. Terima kasih padamu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12 kita baca secara bersahut-sahutan dengan perikop dosa karena lidah. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang air, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit
dari mata air yang sama. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah begitu senantiasa baik menciptakan manusia dengan rupa yang sama dengan Dia. Manusia memiliki anggota-anggota tubuh yang tentunya mempunyai maksud dan tujuan ketika Allah menciptakannya. Itu sungguh sangat luar biasa. Ia ciptakan kepada kita kedua tangan agar kita bisa bekerja. Ia ciptakan kepada kita mata agar dapat melihat, telinga untuk dapat mendengar, kaki untuk dapat berjalan, melangkah. Dan Ia menciptakan kepada kita lidah ataupun mulut agar kita bisa berkata-kata. Artinya Bapak Ibu Saudara, sungguh begitu sangat luar biasa Ia ciptakan kita sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, tentunya nasihat untuk menjaga lidah ataupun perkataan ini dengan mungkin sungguh sangat sering sekali kita dengar. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan ini mengatakan mengapa bagian yang telah diciptakan oleh Tuhan ini yang berfungsi agar kita ini bisa berkata-kata, agar kita ini bisa berbicara, agar kita ini bisa makan, mencicipi setiap rasa, menghasilkan setiap suara, mengapa dikatakan sungguh sangat berbahaya? Ini kata Yakobus. Bagian yang sangat kecil, tetapi mempunyai efek yang begitu sungguh sangat luar biasa dan dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Sungguh sangat jelas bahwa lidah ini harus senantiasa bisa dikendalikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi, bagaimana Yakobus sungguh menjelaskan akibat daripada lidah ini. Kalau manusia tidak dapat bisa mengendalikannya. Yang pertama, kita lihat di situ ia memakai sebuah ilustrasi seperti kekang pada mulut kuda. Dan ia bisa mengendalikan kuda itu menurut kemauan kita. Lalu dikatakan kembali di situ, ia menggunakan sebuah ilustrasi kemudi kapal yang amat besar. Ketika angin besar yang akan menerjang kapal itu, kita akan bisa mengemudikannya dengan baik sehingga terarah. Nah, lalu bagaimana dengan lidah kita? Bagian yang sangat kecil dari tubuh, dari anggota tubuh, sanggup katanya membuat perkara-perkara yang besar. Bahkan dikatakan seringkali lidah itu tidak bertulang, mudah saja mengucapkan segala sesuatu, tetapi pengaruhnya itu besar. Bagaimana perkara-perkara besar yang bisa terjadi akibat lidah?
Pertama, di situ kita lihat bahwa api yang panas, sepercik apapun api ini, ia bisa menghancurkan, bisa membuat segala sesuatu yang telah ia pancarkan, yang telah ia percikan ini menjadi suatu perkara yang besar. Lalu dikatakan kembali di situ, dengan seseorang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya dengan baik, yang tentunya akan menghasilkan efek-efek yang tidak baik, akan tentunya menimbulkan perkara-perkara yang tidak baik juga untuk dapat didengar oleh orang lain. Misalnya ia berkata kasar, ia tidak bisa mengendalikan lidahnya, ia tidak bisa menjinakkan lidahnya. Tetapi bagaimana dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita tahu bahwa guru ini sebagai seorang pengajar, dan begitu banyak sekali guru-guru yang telah sukses untuk dapat mendidik anak-anak. Dalam dunia pendidikan begitu sangat luar biasa. Tetapi bagaimana dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Maksudnya ini, guru yang menggurui orang lain. Menggurui orang lain jika ia memberikan hal-hal yang positif, memberikan nasihat yang baik terhadap orang lain, tentu itu akan mudah sekali dicerna, diterima. Tetapi dikatakan menggurui orang lain ini, memberikan nasihat kepada orang lain ini dengan waktu dan tepat yang tidak sesuai, ataupun ketika ia menggurui, ia ini bermaksud untuk dapat mempermalukan orang ini, itulah yang sungguh sangat berbahaya, kata Yakobus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biasanya sering sekali hingga sampai saat ini dalam kehidupan sehari-hari, begitu banyak sekali orang yang menganggap dirinya ini sempurna. Ia menggurui orang lain, tetapi apa yang ia sampaikan ini biasa juga tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan. Seolah-olah tetap jatuh untuk dapat menghakimi orang lain. Dan kita tahu juga begitu banyak sekali hingga sampai saat ini karena lidah, katanya karena mulut badan binasa. Gosip sana sini, fitnah sana sini. Sehingga membuat orang lain ini menjadi percaya dengan apa yang ia sampaikan itu. Padahal belum tentu itu benar. Itu karena lidah. Karena ia tidak bisa mengendalikan apa yang ia ucapkan ini. Membuat perkara yang besar bagi seseorang ini, sehingga inilah yang akan menjadi bumerang bagi dirinya. Lalu yang selanjutnya kita melihat di sini Bapak Ibu, dalam Yakobus ini juga mengatakan bahwa semua binatang bisa dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia, tetapi tidak ada orang yang bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Dikatakan di situ lidah itu adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai. Tidak ada yang bisa menjinakkan lidahnya ini kalau tidak dari hati. Apa yang telah dipikirkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, itulah yang nantinya akan terucap dari lidah kita.
Semuanya itu berasal daripada hati. Kalau kita bisa mengendalikan hati kita dengan baik, maka apapun yang akan kita ucapkan tentunya akan baik juga, dan akan berdampak baik bagi orang yang mendengarkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita diajak agar dapat mempergunakan lidah kita dengan hal-hal yang baik. Memang dahulu kita ini adalah semua orang yang berdosa, dan kita tentunya diberikan kesempatan oleh Tuhan agar kita ini bisa menjadi seorang yang lebih baik. Dengan Tuhan menciptakan kita lidah, tentunya ada maksud dan tujuan agar kita ini bisa mempermuliakan Dia, agar kita ini bisa memuji Dia, agar kita ini bisa menyampaikan setiap apa yang kita harapkan ini untuk datang kepada Dia. Dan juga kita dapat melihat di sini bahwa dengan lidah Allah mau agar kita ini dapat bertutur kata yang tentunya bertutur kata yang boleh mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sungguh sangat jelas kebenaran firman Tuhan pada saat ini, seperti yang telah kita baca bersama-sama. Di ayatnya yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Itu benar adanya. Bahwa dengan lidah ketika kita melakukan atau mengucapkan hal-hal yang baik, menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, menggunakan lidah kita ini untuk dapat mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendoakan orang-orang yang telah menghina kita, yang telah memfitnah kita, yang telah mengutuk kita. Itu kalau dilakukan dengan hal-hal yang positif. Lalu yang selanjutnya, dengan lidah, ketika kita bisa mengendalikan ini semua, tentunya untuk mengajarkan yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada anak-anak kita, kepada orang muda, kepada sahabat, untuk dapat memberkati mereka, untuk dapat menyatakan kasih kepada mereka. Dan tentunya untuk dapat memotivasi orang lain, tidak untuk menjatuhkan orang lain, bahkan untuk menyatukan semua orang yang tadinya terpecah belah. Itu hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan ketika kita bisa mengendalikan lidah kita ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita boleh sungguh-sungguh menyadari untuk dapat menggemakan perkataan yang baik, agar kita bisa hidup dalam lingkungan yang baik pula, hidup dalam damai sejahtera dimanapun kita berada. Kalau orang yang bertutur kata yang baik, tentu pun orang semua akan menyenangi itu semua. Dimanapun kehadirannya pun pasti boleh mendatangkan sukacita kepada orang tersebut. Tetapi kalau ia tidak bisa mengendalikan lidahnya, tidak bisa mengontrol lidahnya, dimanapun ia berada, orang lain pun juga tidak akan menyukai dia. Karena apa? Orang lain itu pun juga takut. Kalau bisa-bisa dari kehadirannya itu bisa membuat suatu perselisihan, pertikaian, kalau ia sembarangan untuk dapat mengendalikan lidahnya. Oleh sebab itu seringkali kita mendengar dalam lagu sekolah minggu itu ya, dari sejak kecil itu anak-anak diajarkan, hati-hati gunakan mulutmu katanya. Selalu diingatkan untuk dapat hati-hati. Dari sejak kecil, dari sejak anak-anak sudah diajarkan itu semua. Nah, oleh sebab itu kita yang pada saat ini diajarkan
oleh Tuhan untuk dapat menjaga bibir mulut lidah kita dari perkataan yang jahat, dari perkataan yang mengutuk, supaya hidup kita jangan berada dalam penderitaan dan kutuk. Hendaklah kita boleh mempergunakan itu semua, lidah kita untuk dapat mempermuliakan Tuhan dan dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita naikkan doa syukur kita atas kebenaran firman Tuhan dan naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan pada pagi hari ini ke dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui Yakobus pada saat ini, ya boleh memperingatkan kepada kami, agar kami bisa senantiasa untuk dapat mengendalikan, mengontrol lidah kami ini dengan baik. Agar senantiasa apa yang telah Tuhan ciptakan bagi setiap kami pada saat ini, lidah untuk dapat mempermuliakan nama Tuhan, untuk dapat memberkati setiap orang, untuk dapat memberikan motivasi yang baik tentunya bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat mengendalikan itu semua. Jangan biarkan kami seenaknya untuk dapat berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata sehingga menimbulkan dosa, menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, apalagi mengutuk orang-orang yang ada di sekitar kami dengan kami tidak bisa menjaga lidah kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami semua agar kami bisa mengendalikan lidah kami ini sesuai dengan fungsinya, mempermuliakan Tuhan dan boleh mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dimanapun kami berada. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini ya Tuhan, kami senantiasa mau menaikkan setiap doa dan seru kami di hadapan-Mu, di mana pada saat ini ya Tuhan, apa yang telah terjadi dan dialami oleh bangsa dan negara kami, terkhususnya bagi Kalimantan Tengah pada saat ini ya Tuhan, di mana virus pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kami. Kami masih hidup berdampingan dengan virus ini. Kami memohon kiranya ya Tuhan, agar Engkau boleh menjaga, melindungi kami, memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, agar kami ini bisa terhindar dari virus yang membahayakan ini. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah terjadi, yang ada di sekitar kami ini boleh terus cepat berlalu dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini, mereka yang ada di wilayah-wilayah Kalimantan Tengah ini, mereka semua yang pada saat ini mengalami musibah banjir. Kami memohon kiranya Tuhan Yesus Kristus boleh memberkati setiap saudara-saudari kami ini yang dalam kesusahan ini. Kiranya ya Tuhan, dari setiap peristiwa banjir yang sedang dialami oleh mereka di berbagai tempat, di berbagai wilayah, boleh segera berakhir. Tuhanlah yang boleh mengetuk setiap hati-hati setiap orang,
agar mereka pun juga boleh diingatkan untuk saling membantu, untuk dapat meringankan setiap beban yang telah dialami oleh saudara-saudari kami ini, agar mereka boleh disadarkan untuk dapat berbagi dan memberi. Kami mohon ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang berkuasa, boleh senantiasa menolong dan menopang saudara-saudari kami ini, agar mereka mampu untuk dapat melewati setiap musibah yang mereka alami dengan pertolongan yang berasal daripadamu. Kami mendoakan pula ya Tuhan Yesus Kristus bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, bagi para pendeta, vikaris, penetua dan diakon, guru-guru sekolah minggu, pekabaran Injil, dan siapapun ya Tuhan yang dengan setia untuk dapat melayani-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Mereka boleh terus berkarya, bersaksi. Mereka boleh terus senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan yang dapat mempermudahkan mereka ketika mereka berada dalam situasi dan kondisi yang menegangkan dalam setiap kehidupan mereka. Berkatilah ya Tuhan apapun yang telah mereka lakukan. Dan pada saat ini juga kami mau mendoakan bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul, yang mengalami sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Jamah dan pulihkanlah setiap keadaan mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka semangat dan kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu, agar mereka boleh memiliki tubuh yang sehat, yang kuat, bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, bisa melawan setiap rasa sakit penyakit yang mereka alami. Saudara-saudari kami yang pada saat ini juga boleh bersukacita atas kebaikan kemurahan Tuhan, atas pertambahan usia, kelahiran di sidang jemaat-Mu yang ada di Barimba pada saat ini. Untuk saudari terkasih kami, Alice Susiana, yang boleh berulang tahun ke 60 tahun. Untuk saudari kami juga Esther Lina, yang berulang tahun ke 50 tahun. Kiranya ya Tuhan Yesus dalam pertambahan usia kelahiran ini yang telah Tuhan tambahkan bagi mereka, Tuhanlah yang boleh menambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, agar mereka mampu untuk dapat menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Apapun yang mereka harapkan, wujudkan, boleh diberkati oleh Tuhan. Demikian juga ya Tuhan bagi saudara kami yang pada saat ini juga boleh bersukacita atas ulang tahun pernikahan ke-21 bagi keluarga Jehinedi dan Rambun. Terima kasih ya Tuhan atas pertambahan usia pernikahan yang ke-21. Suka duka telah mereka lewati bersama-sama. Tuhanlah yang boleh senantiasa selalu ada dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, agar mereka boleh hidup dengan penuh damai sejahtera. Usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan diberkati semuanya itu. Anak-anak terkasih mereka pun juga boleh diberkati oleh Tuhan. Demikian pula ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih-Mu yang begitu sungguh sangat luar biasa bagi keluarga orang terkasih yang telah dikasihi oleh Tuhan. Mereka boleh merasakan sukacita karena kelahiran anak pertama mereka, Grace Josephine, anak dari Christian Wiliantara dan Aprilianita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menitipkan anak terkasih mereka ini, anak pertama yang boleh hadir di tengah-tengah keluarga. Mereka boleh menerima semuanya ini dengan penuh sukacita.
Dan mereka percaya ya Tuhan, selaku orang tua, mereka akan dimampukan untuk dapat mendidik, memelihara, dan dapat memberkati setiap anak yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga Christian dan Aprilianita ini. Kami mau serahkan ya Tuhan Yesus juga setiap kehidupan kami sebagai jemaat-Mu yang ada di jemaat Barimba pada saat ini. Diberkatilah setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Diberkatilah akan setiap apa yang kami kerjakan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Diberkati anak-anak muda kami, anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang, dalam masa meraih setiap pendidikan, agar mereka ya Tuhan boleh menjadi kebanggaan bagi setiap kami selaku orang tua, dan tentunya boleh hidup untuk dapat menjadi anak-anak yang boleh takut akan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari lepas hari, pergumulan kami, harapan kami, bahkan setiap apapun yang telah kami lakukan, pelayanan yang boleh kami lakukan di jemaat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Campur tanganlah Engkau ya Tuhan dalam itu semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan seru kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, memohon dan mengucap syukur, dan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan, dan dengarkanlah nas pengantar persembahan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302. Kidung Jemaat nomor 302, bait pertama sampai baitnya yang ketiga. Dengan sukaria ku beri
marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikarkan pengakuan iman Kristen kita, diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.